bagaimana kiranya memformulasikan metode yin yang 5 unsur dengan sebaik mungkin agar mudah Anda aplikasikan sebagai kiat sukses dalam berbisnis. Salam sejahtera bagi Anda sekalian. Saudara, sebagai seorang praktisi feng shui, tentunya tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada mengetahui kabar mengenai keberuntungan Anda yang semakin hari semakin meningkat ataupun membumbung tinggi. Apalagi kalau keberuntungan tersebut baik yang berkaitan dengan aspek kesehatan, keharmonisan, dan tidak terkecuali kesuksesan dalam berbisnis. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Karena hal tersebutlah benak saya senantiasa tergelitik. Bagaimana kiranya memformulasikan metode yin yang 5 unsur dengan sebaik mungkin agar mudah Anda aplikasikan sebagai kiat sukses dalam berbisnis. Karena itu saudara, dan dalam rentang yang cukup lama, pada akhirnya saya teringat saudara bahwa hal semacam itu, formula yang telah saya susun mengenai yin yang 5 unsur demi berbisnis, telah saya sampaikan kepada Anda sejak puluhan tahun yang lalu. Dan terlebih pada belasan tahun yang lalu sudah saya rekam. Untuk itu saudara, ada baiknya kita menyimaknya terlebih dahulu. Bermula dari kondisi diam saudara, energi chi positif kita teralirkan ke seluruh tubuh demi mewujudkan konsentrasi prima. Konsentrasi yang bukan saja akan membawa postur tubuh kita ke posisi yang kita inginkan, tetapi juga akan membawa alam pikiran kita ke kondisi yang benar-benar stabil saudara. Dari posisi diam, kemudian bergerak. Stik pun diayunkan perlahan-lahan ke posisi siap menembak. Digerakkan cepat menuju sasaran. Kendati saya bukan seorang pemain golf, dunia olahraga, khususnya olahraga golf, memberikan inspirasi kepada saya, di mana berdiam yin, bergerak yang, perlahan-lahan yin, cepat yang, harus dilakukan dalam suatu kesatuan yang dinamis. Melakukan golf swing yang baik, melakukan gerakan kungfu yang baik, akan mendatangkan hasil yang baik pula. Kunci utamanya adalah kestabilan jiwa, kestabilan pikiran yang akan mewujudkan kestabilan fisik dalam gerak dan langkah. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa korelasi uraian saya dengan dunia bisnis? Saudara, sejak zaman dahulu, dunia bisnis tidak bisa lepas kaitannya dengan hingar-bingar dunia politik. Kendati tentunya terbatas pada politik bisnis itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang saya maksudkan dengan pelaku bisnis di sini, dalam konteks ini tentunya adalah bukan sekedar pedagang saja, bukan sekedar profesional saja, melainkan juga termasuk di dalamnya para birokrat dan teknokrat, yang tentunya aktivitasnya saling kait-mengkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Untuk menjadi seorang pebisnis yang handal saudara, dalam konteks ini yang paling utama adalah bagaimana Anda memahami
pola interaksi yin yang 5 unsur, yang merupakan metode dasar yang dipakai juga di dalam proses melakukan peramalan dan penataan Hong Shui. Yang utama tentunya adalah memahami makna ataupun pola interaksi daripada kelima unsur yang tidak lain adalah logam, air, kayu api, dan tanah. Urutan ini tentunya menjelaskan bagaimana logam memproduksi air, air memproduksi kayu, kayu memproduksi api, api memproduksi tanah, dan kembali lagi tanah memproduksi logam. Logam dan air, saudara, berada pada kutub yin, sedangkan kayu dan api berada pada sudut yang. Logam mewakili karakter ambisi. Satu hal, saudara, ambisi haruslah ditekankan di sini, saudara. Kendati ambisi yang berlebihan akan membuat Anda menjadi seorang yang arogan. Oleh karena itu tentunya di dalam setiap hal, di dalam setiap pembahasan mengenai elemen, diperlukan kebijakan saudara untuk memahami keseimbangan daripada unsur-unsur itu sendiri. Tidak boleh berlebih, juga tidak boleh kekurangan. Air, saudara, merupakan sebuah insting, sebuah naluri. Ini pun dibutuhkan, mengingat dunia bisnis tidak melulu dikelola oleh logika, melainkan oleh pengalaman, perasaan, feeling. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa air dapat juga menetralkan ambisi yang berpotensi menjadi arogansi. Air yang berlebihan, saudara, akan mengakibatkan seseorang menjadi begitu sensitif sehingga merasa tersinggung. Sehingga air yang berlebihan, saudara, akan menjadi hambatan, menjadi sebuah handicap bagi diri Anda dalam bergaul di dalam dunia bisnis. Namun satu hal, saudara, yang saya anggap paling penting, unsur kayulah yang seharusnya Anda utamakan terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena unsur kayu adalah kepemimpinan, saudara. Tanpa adanya kepemimpinan, Anda tentunya tidak memiliki prinsip yang baik, tidak memiliki prinsip yang teguh, sehingga jangankan Anda berbisnis, di dalam segala aspek pun Anda lemah dalam memberikan pandangan-pandangan, nasihat-nasihat, apalagi keputusan bisnis. Barulah kemudian kita harus memahami api. Api adalah semangat. Pemimpin yang kehilangan semangat, kendati rezekinya sedang bagus pun, dia tidak akan memperoleh hasil yang optimal, saudara. Oleh karena itu, dalam pembahasan saya berikut, dalam pembahasan saya mengenai fenomena bisnis ataupun fenomena sio Anda harus perhatikan benar bagaimana menyiasati semangat ini supaya kepemimpinan Anda betul-betul ditopang oleh semangat yang bergelora menuju suatu tujuan yang pasti, logam, tapi dengan feeling yang juga aktif, mengimbangi logikanya. Bukan logika yang meniadakan naluri, bukan yang juga sebaliknya, di mana naluri bisa meniadakan logika. Semuanya itu tentunya harus Anda kemas dengan baik, dengan disiplin yang betul-betul Anda ingat senantiasa. Disiplin yang merupakan
pengejauhan tahan daripada sifat tanah. Satu hal saudara, kalau saudara bisa mengimbangi semuanya dengan baik, maka keberhasilan di depan mata bukan lagi sebuah omong kosong saudara, melainkan suatu kenyataan. Nah, ini yang 5 unsur saudara dapat dimanfaatkan untuk menelaah bukan saja mengenai gangguan fisik kita, kesehatan organ tubuh kita, melainkan juga menganalisa bakat kita. Dari sanalah kita akan memahami bidang-bidang apa saja yang cocok untuk kita geluti dalam berusaha. Barulah setelah itu kita memahami kapan kita boleh mulai bertindak dan kapan sebaiknya kita berdiam diri. Dan terakhir saudara, kalau Anda bisa menata Hong Shui dengan baik, tentulah hasilnya akan menjadi semakin optimal saudara. Anda sudah menyaksikannya? Kalau Anda sudah menyaksikannya, tentu Anda paham. Tapi kalau tidak, tolong Anda ulangi lagi. Tahu kan sekarang bahwa apa yang telah saya sampaikan tadi ternyata bukan demi kepentingan aktivitas bisnis belaka, namun juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan keharmonisan. Apakah keharmonisan dalam keluarga ataupun lingkungan Anda, lingkungan aktivitas sehari-hari Anda. Kenapa saya katakan demikian saudara? Dalam hal ini kaitannya dengan energi positif di dalam rumah sangat besar. Apabila energi positif yang kita kenal juga sebagai Sheng Qi tidak mengalir sebagaimana mestinya, maka kita sebagai pribadi yang menghuni rumah tersebut akan mengalami ketidakstabilan. Apakah itu dalam hal berpikir maupun bersepak terjang. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana mungkin kita dapat berkarya dengan seoptimal mungkin? Nah saudara, tentu Anda kepengen yang terbaik. Untuk yang terbaik saudara, memang kita harus mengkajinya secara mendalam. Kajian yang saya istilahkan sebagai upaya menelaah karakter, mengenali diri kita sendiri, di mana kekurangan kita dan di mana kelebihan kita. Metode Yin Yang 5 unsur mampu kita aplikasikan untuk ketiga aspek tadi. Apakah itu kesehatan, keharmonisan, maupun aktivitas bisnis. Nah untuk itu saudara, tentu saja dibutuhkan data selengkap mungkin. Data pribadi Anda tentunya, karena yang Anda mau kaji adalah diri Anda sendiri. Tentunya dibutuhkan tanggal, bulan, tahun, dan jam kelahiran Anda. Anda bilang bagaimana caranya? Jangan khawatir saudara, kita dapat mengkajinya secara garis besar dengan mengenali sikap penampilan diri kita atau mengenali sikap penampilan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu kita bahas pada kesempatan lain. Udah kepanjangan nih saudara. Namun walau bagaimanapun, saya berharap Anda dapat memetik manfaatnya. Oke saudara, kesuksesan Anda betul-betul harapan saya.